block, motherfucker. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Coastal Falls. Film ini dirilis tahun 2021 dan dibintangi oleh Scott Adkins. Yang pastinya para kaum brutal atau penyuka film action pasti akan menyukai film ini. Apalagi di film ini juga ada Dolph Lundgren yang kiprahnya di film action sudah tidak bisa diragukan lagi. Tidak usah berlama-lama karena saya sedang mules bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film diperkenalkan seorang pria bernama Mike. Diketahui kalau Mike ini adalah petarung MMA yang melegenda. Namun karena ia sudah tidak muda lagi dan sempat mengalami cedera bahu yang parah, ia sudah lama tidak bertanding lagi. Mike datang ke sana untuk menemui mantan manajernya. Mike meminta kepadanya untuk ikut bertanding lagi. Namun sayangnya manajernya itu mengatakan kalau Mike tidak bisa bertanding lagi, mengingat ia sudah cukup tua dan pernah mengalami cedera parah. Bahkan Mike sendiri mengalami 3 kekalahan di pertandingan sebelumnya secara beruntun. Dan karena hal tersebut tidak ada sponsor yang mau memakai Mike lagi. Di sana Mike terus kekeh meminta mantan manajernya itu untuk membawanya bertanding lagi. Karena pada saat ini Mike mengalami kebangkrutan dan sangat membutuhkan uang. Namun lagi-lagi manajernya itu menolak dengan alasan kalau Mike sudah cukup tua untuk bertanding dan biarkan orang-orang muda meneruskan kiprah Mike. Lalu Mike menantang petarung muda yang dimiliki manajer tersebut. Dan apabila Mike kalah, ia akan pensiun. Namun jika Mike menang, maka manajernya itu harus membawanya bertanding lagi. Mike pun akhirnya bertanding dengan petarung muda. Awalnya Mike berhasil menyudutkannya, namun pada akhirnya Mike kalah dalam duel tersebut. Saat di apartemen, akhirnya Mike sadar kalau dirinya bukanlah petarung handal lagi, dan sekarang ia juga sudah bangkrut. Bahkan saat ini ia harus keluar dari rumahnya karena sudah tidak mampu untuk membayar uang sewa. Ketika hendak meninggalkan tempat tersebut, Mike juga memberikan sarung tinjunya kepada anak-anak di sana, yang artinya Mike kini benar-benar akan pensiun. Mike yang terus jadi pengangguran seperti saya akhirnya mencoba masuk ke dunia kuli. Kebetulan sekali pada saat itu ada lowongan pekerjaan di bagian kuli konstruksi. Tak pikir panjang, Mike pun langsung mau untuk bekerja di sana. Esok harinya Mike pun langsung bekerja. Diketahui kalau Mike dan pekerja lainnya mengerjakan sebuah proyek penggusuran gedung rumah sakit yang bernama Castle High. Adegan berpindah kepada seorang pria parubaya bernama Erickson. Erickson sendiri tinggal berdua bersama anaknya bernama Emily. Diketahui kalau Emily ini mengidap kanker darah. Setelah itu ada seorang perawat puskesmas datang ke sana untuk menagih biaya perawatan Emily. Namun Erickson yang sudah kehabisan uang, ia meminta tempo. Bahkan dari rumah sakit juga mengabarkan kalau Emily harus segera di kemoterapi lagi. Namun sebelum hal itu dilakukan, Erickson harus membayar biaya sebesar $400.000. Karena asuransi kesehatan yang dimilikinya sudah habis untuk biaya pengobatan sebelumnya. Sure. Adegan berpindah ke penjara, dan kita dikenalkan dengan pria berkulit hitam bernama Lando. Lalu saat para napi bekerja, Lando kedatangan seseorang dengan menanyakan di mana uang milik Demian. Uang apa itu kita akan tahu nanti. Di sana mereka bersih tegang hingga terjadi perkelahian. Berpindah ke Mike, ia masih merasa tidak menyangka dengan hidupnya yang dulu menjadi seorang petarung, sekarang menjadi kuli konstruksi. Lalu tak berselang lama, bos proyek datang dan menegur Mike karena terus ngehuleng. Bos proyek itu menyuruh Mike untuk terus bekerja karena penggusuran rumah sakit ini akan dihadiri oleh wali kota setempat. Terlihat wali kota itu sedang berpidato dan mengatakan kepada semua warganya kalau gedung rumah sakit yang tak terpakai itu akan diubah menjadi sesuatu yang dibutuhkan warga, yaitu sebuah gor olahraga. Diketahui penggusuran itu akan dilakukan pada hari lusa. Lando yang kebetulan sedang menonton TV, ia melihat berita penggusuran tersebut, ia pun sangat kaget dan meminta penjaga di sana agar kepala sipir segera menemuinya. Singkat cerita, ia bertemu dengan sang kepala sipir yang ternyata itu adalah Erickson.
Di sana, Lando meminta Eriksen untuk memindahkan Lando ke sel selatan dengan menawarkan uang yang sangat banyak kepada Eriksen untuk kebutuhan keluarga Eriksen. Namun karena Lando telah membawa-bawa nama keluarganya, Eriksen pun langsung mengajarnya. Namun esok harinya, Eriksen datang lagi menemui Lando lalu menanyakan perihal uang tersebut. Mengingat Eriksen sekarang sangat membutuhkan uang untuk pengobatan Emily. Di sana Lando bercerita kalau dulu ia pernah mencuri uang sebesar $3 juta dari Damian. Dan uang tersebut disimpan di gedung rumah sakit Castlehag, yang kita tahu itu tempat di mana Mike bekerja. Di sini Lando tidak menginginkan uang tersebut dan ia hanya meminta kepada Eriksen agar dirinya dipindahkan ke sel selatan. Mengingat di sel timur ini ia selalu diburu oleh anak buah Damian. Alright, done. Di sisi lain, wakil sipir yang sekongkol dengan Damian, ia menemui Damian lalu mengatakan kalau kepala sipir Eriksen sedang menemui Lando. Mengingat Eriksen sedang membutuhkan uang, Lando akan memanfaatkan hal tersebut untuk menyuruh Eriksen mengambil uangnya. Dan Lando akan dipindahkan ke sel selatan yang tidak bisa dijangkau oleh Damian. Mendengar hal tersebut, Damian langsung menghubungi adik kandungnya bernama Deacon. Diketahui kalau Damian dan Deacon adalah gembong yang berasal dari Meksiko. Deacon sendiri adalah orang yang menjalankan bisnis haram Damian di luar penjara. Berpindah ke Mike, terlihat kini Mike memiliki seorang teman bernama Badrun. Badrun bercerita kalau sebenarnya ia tidak mau bekerja sebagai kuli. Namun mengingat ia mempunyai keluarga dan 2 orang anak, sehingga apapun pekerjaannya asalkan menghasilkan uang pasti akan ia lakukan. Sementara Mike juga bercerita kalau dulunya ia adalah seorang petarung MMA yang kini telah bangkrut. Fuck this place. I would have knocked it down for free. Oh, wait a minute. I've seen you before, man. Hingga Badrun tersadar kalau dirinya pernah menonton Mike bertanding. Bahkan kedua anaknya adalah penggemar Mike. Setelah itu, Mike yang kini tidak memiliki tempat tinggal, ia sekarang harus tidur di mobil yang diparkir di dekat gedung rumah sakit. Esok harinya terlihat Deacon dan istrinya sedang memantau rumah sakit tersebut. Dan mereka berencana masuk ke sana setelah para pekerja keluar. Di balik itu, Mike dan Badrun terlihat sedang bekerja membereskan barang-barang. Di sana, Badrun bercerita kalau cita-citanya adalah pergi ke Alaska bersama keluarganya. Dan Badrun juga menyarankan Mike untuk pergi ke sana karena di sana banyak sekali wanita cantik. Setelah itu, Mike hendak membersihkan sebuah ruangan. Hingga tak sengaja ia menemukan uang yang sangat banyak. Ternyata selama ini, Lando menyimpan uang tersebut di sebuah ruangan yang ada di dapur. Saat itu jam kerja mereka telah habis dan Lando mengajak Mike untuk segera keluar. Mike sendiri tidak mengatakan perihal uang itu dan hanya mengambil $10. Ternyata Mike juga berencana untuk mengambil uang itu setelah para pekerja sudah pada keluar. Deacon sendiri menyiapkan anak buahnya untuk bersiap masuk ke gedung itu sembari menunggu Eriksen. Karena hanya Eriksen yang tahu di mana uang itu disimpan. Bahkan mereka akan masuk ke sana dengan menyamar sebagai pekerja konstruksi. Di sisi lain terlihat Eriksen akan menjalankan rencananya untuk mengambil uang tersebut. Ia juga berpamitan kepada anaknya dengan mengatakan kalau ia sedang ada pekerjaan mendadak. Kembali ke Mike, saat ia sedang bersama para pekerja lain di sana untuk membeli bir, ia beralasan kepada Badrun kalau jaketnya ketinggalan di gedung. Dan ia berjanji akan segera kembali sambil memberikan uang $10 untuk membeli birnya. Mike pun langsung mengendap-endap masuk melalui jalan belakang. Setelah di dalam, ia sangat senang dan tak menyangka kalau dirinya menemukan uang yang sangat banyak. Tidak langsung pergi, Mike malah menghitung uang tersebut. Karena ia berpikir tidak akan ada yang datang ke gedung tersebut, mengingat gedung itu akan segera diruntuhkan. Di sisi lain, Eriksen pun bergegas masuk ke dalam. Namun ia dilihat oleh anak buah Deacon dan langsung melaporkannya kepada Deacon. Tak berselang lama, Deacon datang bersama anak buahnya melewati samping gedung. Ternyata di samping gedung itu ada seorang penjaga. Tak banyak bicara, istri Deacon langsung menghabisinya. Sementara Eriksen sedang naik ke lantai 6, yaitu tempat uang itu disimpan. Di sana terlihat banyak dinamit yang akan diledakkan 4 jam lagi. Di sisi lain, Deacon dan anak buahnya sudah masuk ke dalam dan menyuruh anak buahnya untuk berpencar mencari Eriksen. Berpindah ke Mike, ia mulai menyadari kalau di samping ruangannya ada seseorang, yaitu Eriksen, yang sedang berusaha mencari uang tersebut.
Mike langsung memasukkan lagi uang itu dan berusaha meninggalkan gedung tersebut. Namun saat hendak menuruni tangga, ia melihat anak buah Deacon. Mike pun langsung memutuskan untuk kembali ke lantai atas. Di sisi lain, Erikson terus berusaha mencari uang tersebut, hingga ia menemukan selembar uang yang sudah tercecer. Dari sini, Erikson sadar kalau uang itu sudah diambil orang. Sementara Mike yang terus berusaha kabur dari sana, ia malah tak sengaja menendang sebuah besi. Hal tersebut terdengar oleh komplotan Deacon dan juga Erikson. Komplotan Deacon langsung mencari orang tersebut. Beruntungnya Mike berhasil bersembunyi. Namun saat bersembunyi, ia melihat Erikson yang pada saat itu juga sedang bersembunyi. Anak buah Deacon langsung teralihkan karena salah satu dari mereka berhasil menemukan orang asing yang sedang berusaha masuk ke gedung tersebut. Ternyata orang itu adalah Badrun, yang pada saat itu sedang mencari Mike karena tak kunjung kembali. Di sini, istri Deacon menemukan selembar uang dari kantong saku Badrun, sehingga mereka menganggap kalau Badrun adalah orang yang telah mengambil uang tersebut. Badrun pun disiksa agar mau memberitahu uangnya disimpan di mana. Namun Badrun yang tidak tahu apa-apa, ia hanya bisa pasrah. Mike sendiri yang melihat Badrun disiksa, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga Deacon nekat menghabisi Badrun dan hal tersebut membuat Mike kaget. Alhasil keberadaan Mike diketahui oleh Deacon. Dan Deacon memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi orang yang dilihatnya itu. Sementara Mike merasa sangat bersalah kepada Badrun karena kematiannya itu disebabkan gara-gara dirinya. Lalu Mike menyembunyikan uang itu dan berniat menghabisi komplotan yang telah menghabisi Badrun sahabatnya. Lalu tak berselang lama, ada satu anak buah Deacon yang datang ke sana. Mike pun langsung mengajar orang tersebut hingga tewas. Lalu datang lagi anak buah Deacon dan mereka pun bertarung kembali. Namun ketika sedang menghajarnya, istri Deacon dan yang lain datang dan menodongkan senjata ke arah Mike. Alhasil Mike pun tertangkap dan akan segera dibawa turun. Bring him down here. Live, please. Beruntungnya Mike berhasil lolos lalu kabur melewati pembuangan sampah. Namun ternyata di sana sudah ada Erikson lalu menodongkan pisau ke arah Mike. Di sana Erikson bertanya di mana Mike menyembunyikan uangnya. Namun Mike mengaku kepada Erikson kalau dirinya tidak tahu apa-apa dan Mike hanyalah seorang pekerja di gedung ini. Ketika Erikson lengah, Mike mencoba menghajarnya hingga terjadi perkelahian. Namun perkelahian mereka harus terhenti ketika mereka ditodong pistol oleh salah satu anak buah Deacon. Mike dan Erikson mencoba menenangkannya. Hingga saat orang itu lengah, Mike berhasil menghajarnya. Lalu mereka pun kabur karena anak buah Deacon yang lain berdatangan. Setelah itu, Deacon menyuruh semua anak buahnya untuk memblokir semua pintu keluar. Kemudian Deacon juga mencoba membuat kesepakatan dengan Mike, yaitu berikan semua uangnya, maka Deacon dan anak buahnya akan segera pergi. Sehingga Mike akan keluar dari gedung tersebut dalam keadaan hidup. Namun tawaran tersebut tak digubris sama sekali oleh Mike. Mike terus berlari untuk menghindari semua anak buah Deacon. Hingga pada saat itu Mike terjebak. Lalu Mike memutuskan untuk menggelantung. Deacon dan satu anak buahnya yang melihat Mike, mereka pun langsung menembakinya. Namun semua tembakannya meleset dan Mike berhasil masuk ke lantai bawahnya. Sayangnya di sana ada istri Deacon yang langsung menodongkan senjatanya. Beruntung Erikson datang dan menyelamatkan Mike. Di bawah Deacon yang mengira itu adalah Mike, ia dan anak buahnya mencoba menembakinya, yang padahal itu adalah istrinya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Deacon sangat terpukul dan berjanji tidak akan membiarkan Mike dan Erikson keluar hidup-hidup. Di sisi lain, Erikson yang melihat tangan Mike terluka, ia mencoba mengobatinya. Di sana, Erikson bertanya lagi kepada Mike perihal uang tersebut. Namun Mike tetap kekeh mengaku kalau ia adalah seorang pekerja konstruksi yang tidak tahu apa-apa perihal uang tersebut. Tak lama kemudian, dua anak buah Deacon datang ke sana. Mike dan Erikson berusaha menghabisi mereka satu persatu. Move!
Setelah itu, Mike menodongkan pistol ke arah Erikson dan menyangka kalau Erikson mungkin bagian dari anak buah Deacon yang sedang menyamar. Di sini, Erikson akhirnya mengatakan semuanya, yaitu sebenarnya ia sangat terpaksa melakukan hal ini. Yaitu karena Erikson membutuhkan uang sebesar $400.000 untuk anaknya yang mengalami kanker darah. Dan sekarang anaknya harus segera diobati sementara Erikson sudah tidak punya uang lagi untuk biaya anaknya tersebut. Pada akhirnya Mike pun percaya. Lalu Mike mengambil radio dan mengatakan kepada Deacon kalau Deacon telah membunuh Badrun, orang yang sama sekali tidak bersalah. Dan jika Deacon menginginkan uang tersebut, maka naiklah ke atas, ucap Mike. So if you want your money, Kemudian Mike mengambil uangnya dan dibagikan kepada Erikson. Setelah itu Erikson langsung mengajak Mike untuk segera keluar. Mike sendiri awalnya akan menghabisi dulu Deacon dan anak buahnya. Namun mengingat gedung ini akan diledakkan beberapa menit lagi, Erikson pun mengatakan kalau Deacon dan anak buahnya akan mati karena ledakan. Akhirnya Mike pun mengikuti saran dari Erikson. Di balik itu, wali kota dan jajarannya akan meledakkan gedung itu dalam waktu 15 menit. Mike mempunyai ide kalau ia akan turun lewat pembuangan sampah. Namun ketika hendak turun, dari bawah ada yang menembak. Akhirnya mereka memutuskan akan ke balkon lantai 6 dan turun dari sana. Namun saat menuju ke sana, Deacon dan anak buahnya yang tersisa berhasil menemukan mereka. Alhasil terjadilah saling baku tembak. Setelah itu, Deacon menyuruh anak buahnya menunggu di tangga bawah sementara dirinya akan terus mengejar mereka. Di balkon, mereka saling adu tembak lagi. Namun Mike terjebak dan tidak bisa masuk ke dalam tangga. Di sini Mike menyuruh Erikson untuk segera pergi karena anaknya pasti sedang menunggunya. you go, just go! Suara sirine berbunyi menandakan dalam waktu 4 menit lagi gedung tersebut akan diledakkan. Mike mencoba menghadapi Deacon sendirian. Sayangnya Mike kehabisan peluru. Lalu ia melempar sejumlah uang dan berduel dengannya. You guys ready to see this? Sementara itu, Erikson berhasil ditemukan oleh anak buah Deacon. Namun di sana Erikson berhasil melumpuhkannya. Lalu Erikson mencoba untuk mencari truk. Sementara Mike terus dihajar oleh Deacon. Hingga saat Mike dicekik, ia kembali sadar kalau ia adalah seorang petarung. Mike membalikan keadaan lalu menghajar Deacon. Setelah itu ia mengambil tas berisi uangnya lalu bergegas pergi. Waktu peledakan tersisa 20 detik saja. Erikson akhirnya berhasil menemukan Mike dan menyuruh Mike untuk segera meloncat. Deacon sendiri berusaha mengumpulkan uang yang berceceran. Hingga pada akhirnya gedung itu pun diledakkan bersama Deacon yang masih berada di sana. Beberapa hari kemudian, Mike memberi sekantong uang untuk keluarga Badrun. Tentu mereka sangat senang mengingat kepala keluarga mereka kini sudah tiada. Lalu Mike memutuskan untuk pergi ke Alaska karena Badrun pernah menyarankan Mike untuk pergi ke sana. Sementara di penjara, Erikson membawa Damian menuju ke sel selatan. Karena ternyata hal itu adalah salah satu permintaan dari Lando. Mereka pun meninggalkan Damian sendirian. Lalu setelah itu Lando dan gengnya datang untuk menghabisi Damian. Welcome to South Block, motherfucker. Film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya yaitu seorang ayah akan selalu mati-matian mempertaruhkan jiwa raganya demi anaknya sendiri. Dan untuk kalian yang sedang menganggur, cobalah jalan-jalan ke gedung kosong, siapa tahu nemu duit. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Brain Movie.